Jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha illa iyah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah amma ba'du. An Samurah ibn Jundab anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam minhum man ta'khuduhun nar ila ka'baihi wa minhum man ta'khuduhun nar ila rukbataihi wa minhum man ta'khuduhun nar ila hujjatihi wa minhum man ta'khuduhun nar ila taraquwatih. Halaman 81. Ya. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis riwayat Muslim menerangkan tentang keadaan hari kiamat nanti, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, tempat berkumpul. Kemudian sebagian penghuninya setelah masuk neraka itu ada yang dilahap api sampai kepada kedua mata kakinya. Ada pula yang sampai kepada kedua lututnya sesuai dengan dosanya. Ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai pangkal lehernya. Jadi salah satu bentuk keadilan Allah SWT di dalam memberikan hukuman itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Kemudian kalau kemarin dah kita pelajari juga ketika matahari diturunkan juga demikian, tenggelam dari keringatnya sendiri, ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai leher. Panasnya luar biasa, sesuai dengan dosanya masing-masing. Kemudian apakah mereka akan masuk di neraka terus-menerus? Jawabnya tidak. Kalau di dalam riwayat Bukhari, Mas Eko mau waca Mas. Mas Eko ini segini. Iya. Dari Qatadah 82. Beliau bersabda, ada sekelompok kaum yang wajahnya terlihat hitam-hitaman keluar dari neraka setelah dilahap api. Kemudian mereka masuk surga. Penghuni surga menjuluki mereka Jahanamiyun atau mantan penghuni Jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Oke, itu nanti ada orang yang keluar dari neraka. Dan sebagaimana sudah kita ketahui, kalau kata-kata dakhalal jannah, masuk surga itu sesuai dengan keadaan masing-masing. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ya, masuk surga tanpa hisab. Ada juga yang masuk surga dengan dihisab dulu. Hisaba yuhasabu hisaba yasiro itu dihisab dengan ringan. Kemudian ada yang dihitung, kemudian dimaafkan. Kemudian kalau diserangkan di sini ada yang masuk neraka dulu, masuk neraka dengan sebab dosa-dosa masing-masing.
Tadi kan ada yang dosanya itu sampai hanya mata kaki saja. Ya, mata kaki saja. Di antara sebabnya sudah kita pelajari, yaitu laki-laki yang pakaiannya melebihi mata kaki. Ya. Jadi masata minal ka'bain minar itu. Apa saja min izarin dari sarung atau dari kain yang lainnya itu berada di bawah mata kaki, maka tempatnya adalah neraka, tersengat. Ya, tersengat. Kemudian orang yang berwudu ada sebesar kuku, itu sebesar kuku tidak kena air karena tidak sempurna, maka itu juga akan tersengat api neraka. Itu di antara sebabnya. Nah, kemudian ada yang masuk surga sekaligus semuanya, ya semuanya masuk surga. Ada juga yang masuk neraka semuanya, ya masuk neraka semuanya. Hanya bagian-bagian tertentu ada yang tidak terkena api neraka. Misalnya bekas sujud itu tidak kena, tidak terbakar. Itu. Anehnya di sini. Padahal sebagaimana kita ketahui, panas api neraka kemarin kan luar biasa, gitu. Ya 69 kali. Yang satu 70 sebetulnya, yang satu sudah di dunia ini sudah kita rasakan, yang 69 nanti di akhirat panasnya itu. Tapi milih-milih juga panasnya api itu, ya. Jadi ada yang bagian-bagian tertentu yang tidak tersengat api neraka. Ada yang tengah malam menangis karena takut pada Allah, lah itu tidak akan disengat api neraka. Orang yang malam-malam itu menangis, matanya menangis, itu meneteskan apa? Karena takut pada Allah, tidak akan kena api neraka. Kemudian orang yang kakinya berdebu di jalan Allah, ya, ada seseorang berangkat Jumat, dalam riwayat Bukhari juga terangkan itu, dengan naik kendaraan waktu itu entah. Kemudian ada yang ketemu itu tadi jalan kaki. Menerangkan bahwa barang siapa yang kakinya berdebu di jalan Allah, maka tidak akan tersentuh api neraka. Berjalan di jalan Allah itu ke masjid, berarti ketika menuntut ilmu kaki kita berdebu itu nanti tidak akan disentuh api neraka. Itu walau alam apakah sekarang ada debu tidak, nggih. Masalahnya pasti ngertos dhewe dicor, karena yang namanya kemajuan itu juga mengurangi pahala. Ya, kenikmatan duniawi ini loh sudah mengurangi pahala. Kalau dulu mangkat ke masjid itu jeblok-jeblok itu juga ada nilainya sendiri. Nih. Jeblok-jeblok kok nekat mangkat juga, pahalanya lebih besar. Nah, ini. Sekarang kan tidak ada yang jeblok. Jeblok. Kalau dulu sunahnya seseorang mimpi basah itu cukup dibersihkan yang kena najis itu tadi, ya cukup dibersihkan itu. Nah kita kan salin, ya, mimpi basah salin, kelambine oke gitu maksudnya demikian. Tapi sunahnya malah itu tadi dicuci, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau junub itu tadi mimpi basah itu, oleh sahabatnya yang lain, lepas saja Khalifah, ini pakai baju serep. Kamu ini bagaimana? Sunnahnya itu dicuci kemudian pakai. Kata siapa? Umar bin Khattab. Nah ini. Tapi karena sekarang itu kita sudah punya sesuatu yang
luar biasa, sunnahnya tidak jalan. Sunnahnya tidak jalan. Dengan sebab niku wau. Termasuk kaki berdebu di jalan Allah serah berdebu no. Gitu. Tapi walau alam nanti kalau udah ketiga tenan ini terus mulai ini bentuke yo anu. Itu. Satu sisi ada bahayanya dalam Islam itu, tapi satu sisi amalan sedikit pun juga mendatangkan pahala. Jadi yahruju qaumun minan nar badama masahum minha. Ada sekelompok kaum yang wajahnya terlihat kehitam-hitaman keluar dari neraka setelah dilahap api. Kalau di dunia kobong entek. Dadi awu. Habis dadi debu. Tapi untuk di akhirat nanti rantek. Gitu. Diobong ning ijik mung gosong lah. Mung gosong. Gosong banget kaya areng ganti kulit neh. Itu. Jadi digonta-ganti terus itu. Nek ndang gosong terus entek ambyar ilang ngono penak banget itu. Nggih. Tapi gosong ganti neh iso ngrasake lara meneh. Hebate lho. Padahal panasnya luar biasa lho. Nggih ta? Seseorang itu anggar kena panas itu pikiran berhenti ya. Wis ora iso mikir. Nah ini kehitaman keluar dari neraka setelah dilahap api. Fayadkhulunal jannah. Nah, kemudian mereka masuk. Hadis ini sahih. Hadis nada ini banyak. Hadis riwayat Bukhari. Itu. Hadis yang boleh kata paling sahih. Nomor 2 Muslim tadi. Bukhari dan Muslim itu termasuk sahabat lah, guru dan murid dalam belajar hadis. Jadi nanti ada juga orang yang keluar dari neraka. Kemudian penjelasannya Mas Budi lanjutnya itu. An Adi bin Atim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min rajulin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamati wa laisa bainahu wa bainahu turjumanun fayanzuru aymana minhu fala yara shay'an illa shay'an qadama summa yanzuru an as'ama minhu fala yara shay'an illa shay'an qadama summa yanzuru tilqa'a wajhihi wa taqbiluhun nar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum an yaqiya wajhahu harranna fi walau bisikki tamratin falyaf'al. Dari Adi bin Hatim, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan Allah akan berbicara dengannya pada hari kiamat nanti. Ketika itu tidak ada perantara antara dirinya dan Allah. Orang itu melihat ke arah kanannya, namun ia tidak melihat apapun selain apa yang pernah ia lakukan selama di dunia. Kemudian ia melihat ke arah kirinya, namun ia tidak melihat sesuatu selain apa yang pernah ia lakukan. Kemudian ia melihat ke arah depannya, ternyata ia sedang berhadapan dengan neraka. Rasulullah bersabda pula, siapa saja di antara kalian dapat menjaga wajahnya dari panasnya neraka, meski dengan separuh kurma, maka hendaklah melakukannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya itu. Nanti kita semua di hari kiamat akan berbicara berhadapan langsung dengan Allah. Ya, berhadapan langsung dengan Allah. Tanpa perantara. Pakai bahasa apa? Ya bahasa surga lah. Ini bahasa akhirat nanti. Ada yang mengatakan bahasa Arab. Ya, ada yang mengatakan bahasa Arab. Sekalipun dia lahirnya di Indonesia, ya bisa jawab dengan seizin Allah. Ya.
menga-mengo nek tengen sing ditonton ya amale, ngewo ora nek wong sing ditonton amale. Itu. Ini pertama terjadi ketika seseorang di alam kubur. Di alam kubur juga didatangi, ya, yang berwujud manusia yang tampan datang mendekat. Itu. Aku amal solehmu. Nah, aku amal solehmu. Kalau yang buruk, berbuat buruk, maka didatangi oleh makhluk yang buruk pula. Aku amal burukmu. Loh itu, aku amal burukmu. Nah di akhirat nanti ya melihat itu tadi. Dan Adam, Nabi Adam sekarang pada langit pertama itu, beliaunya itu kalau melihat ke kanan senyum, ya. Tapi kalau melihat ke kiri nangis. Kanan cucu-cucunya yang soleh-soleh. Melihat ke kiri itu tadi cucu-cucunya yang itu yang jahat-jahat. Meneteskan air mata. Jadi istilah kanan kiri itu tetap ada, kanan. Ashabul yamin. Nah, ini. Ada istilah golongan kanan dan golongan kiri. Menoleh kanan, menoleh kiri. Itu ketika salam itu kan menoleh ke kanan. Assalamualaikum. Itu minimal. Itu salam ketika sholat itu loh. Oke. Tapi ada hadis tanpa menoleh juga. Cuma assalamualaikum satu kali itu udah bisa. Ya. Jadi yang wajib cuma satu. Assalamualaikum ke kanan, udah. Upama tidak ke kanan banget cuma gini saja, ya sudah tidak apa-apa. Itu riwayat dari Aisyah begitu. Apakah pakai saktah? Ya enggak juga. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Enggak usah gini, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi assalamualaikum langsung yang benar. Enggak usah pakai mandek sek ini. Terus baru ini. Nyalami siapa ya? Saudara kita kanan kiri itu. Tujuannya untuk itu. Dan itu juga bertingkat-tingkat sudah saya sampaikan. Yang paling panjang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling panjang. Nah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi mantap. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang biasa saya pakai ini. Ya, ini karena ini sering dibaca oleh beliau Rasulullah dan Abu Bakar, Umar. Maka saya niru ini. Nah, kemudian assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum tak. Nah, itu. Nah, kemudian assalamualaikum tak. Dah. Jadi assalamualaikum itu sudah cukup. Tambah itu panjang boleh. Itu ada hadisnya semuanya. Ya, tinggalan aja. Ya, baca. Golongan kanan, golongan kiri. Gitu. Kemudian ia melihat ke arah depannya, ternyata ia sedang berhadapan dengan neraka. Wes kudu nglewatin neraka sik. Nggih. Lewatin neraka sik. Tapi kalau biasa kakinya berdebu di jalan Allah, itu nanti melihat di neraka, lewat di situ ya ndak kopong, ora kena panas. Itu otomatis akan begitu. Yang wajahnya biasa digunakan untuk bersujud ya ndak kena api neraka. Neraka ini ya pekewuh lah. Nggih, pekewuh dadi weruh wis pekewuh iki anak saleh iki. Niki iki cah kono kae. Cedak kuburan boto niku. Nggih. Wis liwat kono Mas. Ngoten niku. Tapi ada juga diterangkan ya selamat dari neraka tapi badan dalam keadaan hancur. Nggih, kena gantolan-gantolan kuwi. Gantolane pirang-pirang lewat ning kono, licin dan sebagainya dibuantoli sisan.
Itu ada yang jalan terus jatuh, jalan lagi, jatuh lagi, jalan lagi, jatuh lagi. Kemudian mau hampir nyampe di tempat jatuh juga ada. Tapi ada yang begitu lewat langsung jatuh, nih biasanya orang kafir ini. Begitu lewat langsung kecemplung, langsung disambar itu. Tapi ada yang garek nil, garek berapa langkah itu saja terjatuh. Tapi diatur begitu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat. Memberikan semangat. Ya. Itu semangatnya apa? Man istata'a minkum an baqiya wajahahu harronar walau bisikin tamrotin falyaf'al. Siapa saja di antara kalian yang dapat menjaga wajahnya, dirinya maksudnya, dari api neraka itu dengan separuh biji kurma, maka hendaklah melakukannya. Terkenal kata separuh biji kurma. Jadi sebisa mungkin ada punya amalan, sebisa mungkin. Nah, pakai bunga kan 200-an jiblok ngoten wae jiko ngoten lebokke kotak mriku ora sak kondo-kondo. Nek seneni pengurus ya ngono lebokke. Ngene 200 itu aja. Masuk itu. Dihitung oleh Allah. Nggih. Gitu. Padahal separuh biji kurma apa enek regane 200. Ngoten mboten niku. Nah, separuh biji kurma. Buah kurma niku diparo nika. Nek siji utuh nah niku regane ra nganti 100. Maka hendaklah dia melakukan sekalipun punyanya itu. Ya, punyanya itu. Maka banyaknya beramal sekali pada siapapun. Karena Rasulullah ndawuhke ngoten. Lah yang bisa melakukan ini biasanya malah orang-orang miskin. Nggih. Orang-orang miskin mergo amale mung sithik niku arep pamer rawani malah dadi ikhlas rawani nritake no. Nggih 200 rupiah harus nritake sapa? Nggih itu. Nek wong sugih-sugih malah iso ngaku. Wis tak leboni sak mene malah cerita. Nek wong miskin arep cerita apa? Guyu pitik no. Ya ono ceritake. Maka kebanyakan ahli surga nanti ya orang-orang miskin. Orang miskin. Orang miskin itu pikirannya rana-rana. Nggih, pikirannya mesti tek kok. Nggih to? Nah itu. Masa arep pengen jajan ning Singapura. Ya. Nggih ora wani to. Paling biantere sego kucing ya kowe. Nggih, sego kucing kadang kala cek bon kok. Sakit banget toh sego kucing bon. Gandeng saking niku. Santai. Itu maka orang miskin nanti akan cepat masuk surga dengan sebab ya itu tadi. Nek nang dunia ini wong mlarate ya wis ngertos dhewe lah. Ora kajen. Umpama usul ya ora kanggo. Halah kowe nguripi awakmu dhewe ra iso usul barang. Nah, dan nganyelke meneh wis miskin omongane akeh ra jama. Criwis ra jama. Walah ngoten iki. Nek ngene nek meleh miskin ing sombong Allah murka pada orang yang miskin tapi sombong. Nek sugih sombong rada bagus. Nggih ta. Kalau miskin kok sombong ya ini. Tapi ada juga ya. Karena ada di hadisnya. Jadi suruh beramal sekalipun sedikit. Minimal tidak mengganggu orang. Itu dalam hadis minimal tidak mengganggu orang itu sudah beramal, Pak. Sudah beramal baik. Lupain apaan berarti wong Islam itu kecatat terus nih. Kebaikannya itu. Sampai-sampai nanti upama pada hari kiamat bahwa nanti sore atau besok mau hari kiamat ada kesempatan untuk menanam pohon. Itu nandur wit pohon apa-apa niku disuruh melakukan. Mbok engko kanggo apa ora nek sing mangan apa ora, ning kon nandur. Nah, itu pokoknya kan melakukan kebaikan yang bisa.
termasuk itu tadi menanam itu tadi armene yo ora iso ki kok enek pohong terus tantepe sesuk kiamat sudah dinilai kebaikan. Sudah dinilai kebaikan. Ngoten niku. Saya tambahkan lagi halaman berikutnya. Allah punya kekuasaan. Nah, niku, enggak Mas Tantowi. Min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran surat Rum ayat 21. Niki sok diwaca nalika mantenan nika lho. Nggih surat Rum niki. Tanda kekuasaan Allah menurut penjelasan ulama kalau sedang berkhutbah atau ceramah atau apa itu tidak pakai bacaan tajwid tidak apa-apa. Itu menurut keterangan. Ya. Jadi tidak usah terlalu tajwid banget. Dibaca lugu maksudnya demikian. Mau kudune dengung dibaca apa itu tadi idhar itu tidak masalah karena sedang berkhutbah. Bahkan ada keterangan kalau sedang berkhutbah tidak perlu baca ta'awudz juga. Ya. Sekalipun ada dawuh faida qara'al Qur'an fasta'id billah min syaitonir rajim itu. Tapi Rasulullah ketika berkhutbah membaca ayat-ayat Allah tidak pakai ta'awudz. Itu ada penjelasan demikian. Itu. Jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri. Jenismu sendiri napa niki? Jadi jenis manusia. Niku qadarullah pun niku. Nggih. Dene kok do ngeser wedhus, ngeser anu kan mesti kelainan nek niku. Nggih aneh-aneh menungso niku kok. Nggih to. LGBT niku to. Nggih, LGBT. Jenenge kok dadi apik men to. Nggih. Wong nggih mbene mung jenenge apa? Bencong napa banci napa-napa to nggih. Wah, nek modern terus jenenge dadi Jadi yang normal manusia itu kalau normal punya istri, istrinya juga manusia. Kalau bilang istrinya jin, ra beres nih, diapusi. Nggak bojone jin itu. Anunya jenis lebih mungkin bisa juga, tapi untuk permainan aja. Nih, karena yang normal itu istri itu juga dari manusia, bukan dari hewan. Itu. Ini tanda kekuasaan Allah. Adapun orang-orang yang melakukan itu yes, kelainan jenis kelainan. Terus apa? Ada operasi plastik itu, perubahan kelamin, wah seniku mereka modern. Terus ada lagi terus rada gelem di bojo. Nggih. Ini sudah mulai ungsum. Negeri-negeri tertentu misalnya Singapura, ada Jepang, ada gandeng mempeng nyambut gawe kabeh. Nggih, wong wedok-wedok do mempeng nyambut gawe mulue wengi. Awak wis kesel, terus turu. Dadi ora mikir masa depane piye ngene ora mikir. Sesuk mangkat nyambut gawe meneh. Dadi uripe mendane mung ngoten niku wae. Nganti-nganti ora kober itu tadi. Pengen di bojo. Lah pemerintah bingung wah rakyat kungko itu nek ora gelem rabi ra duwe bojo ra duwe anak kabeh negarane rakyate entek wedi doang nggih negara-negara besar niku pramila aturan ngumumke kondom mriko itu kondom mriko kon ngepek manudya mriko arep diragati karo negara. Oh Mas Tantowi niku aja nganu mriko betah. Anu
Ngoten niku. Diragati negara. Sampai begitu. Ya. Karena yaitu tadi melihat rakyatnya tidak mau menikah. Umpama menikah ra pengin duwe anak. Itu. Sampai-sampai di Italia kuwi dolane ora karo anak putu kok, dolane karo kirek kok. Nggih, seneng dolan tamasya karo napa nuntun kirek apa kucing. Nah kalau sami kan ning kono ning ngendine karepe ngajak karo putu ngoten niku to nggih goncengke ning ngarep ngono kae montor mabur kae sebut lan seterusé nek kirek kan ra iso dijak ngoten niku ning orang Italia malah senenge karo lumane karo kirek kok nggih karo putu ra seneng ya karena udah kelainan itu tadi udah menyalahi kodrat itu padahal didalilkan di sini litaskunu ilaiha untuk istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram. Nah itu. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Nah itu. Nah, kemudian diadakan di antara kamu kasih sayang, saling cinta. Oke. Apa nek menikah niku kudu cinta sik ndak. Menikah niku sing penting jenengan karep nikah ngono. Nek digoleki kudu seneng teh angel. Senenge biasanya kok nek muncul sing tenan niku nek pun ijab kabul niku baru muncul. Rasa cinta. Nek sadurunge nikah kok wis seneng banget iku berarti cintane liar. Nggih, cintane liar. Tidak sesuai sunnah. Sing bener. Ku tak oleh kae gelem. Apa? Oh wae yo gelem. Belum ada rasa cinta. Tapi nanti solah baru muncul rasa cinta oh ki bojoku. Ngoten niku. Baru muncul. Dintani tresnane kok dadak napa niku pendekatan. Pendekatan ra pisah-pisah. Nggih. Nah, bahasane pendekatan. Mengenali hatinya. Lah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terhadap tanda bagi orang yang mau berpikir, suruh memikirkan. Nah, ini mau. Wa qalu lakunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Di dalam surat Al-Mulk niku. Orang-orang ahli neraka niku itu dogelo. Itu lakuna nasma'u anakil sekiranya dahulu ketika saya hidup di dunia itu mau mendengarkan atau mau berpikir memikirkan wah niscaya kita tidak akan menjadi ahli neraka itu jadi ujungnya kenapa mereka masuk neraka karena tidak mau berpikir gunakan akal pikirannya ini. Oh donya kuwi ning donya ora suwe. Oh donya iki nek wis diduweni terus njeleki. Ya sak durunge duwe, ngoyake kaya tenanan. Nggih to? Itu kaya-kayane pengen duwe vario, bareng wis duwe vario. Itu jeleh rasane kok ya gur ngene. Nah, misalnya demikian. Lah akhirat bakal dituju berabad-abad. Khalidina fiha abada. Oh berarti aku kudu ngeboti akhirat timbang donya. Niku cara mikir bodon ngoten niku wae. Lah ora gelem mikir ngoten niku. Nggih. Itu. Sing penting ya hidup untuk makan. Sing bener penting niku. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Sing pundi ini sing bener? Makan untuk hidup. Nah, makan untuk hidup loh Pak Kiai ini pirsa. Oh, niku. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, hidup untuk makan ya itu orang kafir lah. Ya, orang kafir itu memang hidupnya untuk makan. Ini wow. Bedanya demikian. Dan itu suruh berpikir, memikirkan. Nah, ini wow.
Ketika didapat ternyata tidak memuaskan, pengen lagi. Itu. Pramila pun kula aturke dadi wong cilik niki penak niku. Kita pun kula critak kita. Itu ndedit 10.000 wae wani singsot tok. Nggih. Singsote sesasi, wani nganggur. Ngoten padahal ditemung 10.000. Prai to, leren sik ngono. Ra ndedit jane. Ngoten niku. Nggih. Itu hiburane apa? Ngoten niku ya selungguh-lungguh wong ngoten niku sudah bahagia. Nggih, sudah bahagia. Ora arep mikir ning ndi-ndi. Coba ditesak miliat ngoten malah ra iso turu. Nggih. Wah, iki sekali-sekali ning Solo Square. Sekali-sekali ning basa sing nggon ngoten-ngoten niku wae. Pengajiane ora ning masjid. Ngoten niku wae. Mergo diteok. Oke. Sampai demikian. Itu. Mas Irfan lanjutnya satu lagi. Kuasa menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Mengklaim suci wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika ayatin lil alamin. Lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Quran surat Rum ayat 22. Nggih. Kalau diterangkan dengan dulu sudah ada niku ya. Dalam buku satunya. Kekuasaan Allah menciptakan langit dan bumi. Visitati ayam dalam 6 hari. Menciptakan itu dalam 6 hari. Upama sak jlek langsung jadi kun fayakun apa ya iso? Nggih saged. Tapi Allah membuatnya maunya begitu. Oke. Itu kalau sami dari kecil kemudian merayap. Nggih. Bertahap menjadi dewasa. Nalika cilik ngoten nika klimpang-klimpung kuwi ngono nyenengke. Nggih, nyenengke. Ngompol men nyenengke cah cilik niku. Ora ngompol-ngompol to le. Nah, diarep-arep. Mengko nyelot gedhe nganyelke. Nggih. Nggih. Marai sirahmu mumet nyelot gedhe-gedhe ngono kandanane angel. Nggih, nalika cilik rong sapa gendong ning masjid meneng. Mengko nek pas 1 SD 2 3 ngoten niku ayo ning masjid wah nangis paling-paling malah mlayu. Okay. Berlainan bahasamu. Nggih kok ora padha bahasane, beda-beda. Nggih, niku. Niki nek teng mriki nggih, teng mriki niku sing jenenge sego jangan kan nganyelke. Nggih, kalau sami dilokke sego jangan kan nesu. Ini daerah timur ini sing jenenge sego jangan itu makanan yang enak niku. Nggih, makanan yang enak. Ning teng mriki kan dadi kata-kata untuk niku wae. Teng mriki niku nek dingetenke kan seneng. Nggih, karena hebat daerah negeri tertentu kula pun maca basa niku pun berubah napa. Bangladesh niku nek wonge dingetenke malah nesu. Gitu. Mereka dikira mau diajak jorok lho beda-beda. Bahasanya berbeda. Ya sing pepak niku jane basa Jawa. Nggih. Bahasa Indonesia itu kan gampang. Makan ya makan. Simbah makan. Cucu sedang makan. Nggih ta? Nah niku isine gur makan to. Ning Jawa kan wonten ngemplok. Nggih ta? Es pokoke banget lah. Garek sing sapa sing nggunakake kuwi. Nggih ta? Niku baru kan makame rena-rena. Itu bahasa Jawa. Gitu. Ning kan itu bahasa Indonesia ya makan ngoten mawon. Wis. Warna kulitmu. Nggih. Kulit itu juga terpengaruh karena sebab makanan juga bisa. Nggih. Nek zaman dhisik-dhisik cilik-cilik nika
panganane guru napa pohong napa telo pokoke sak kecekele lah. Kulite ya ora patek cetha iki. Saniki kan begitu anu nyuwun sewu, istri hamil itu sudah dipelihara makanannya toh nggih. Begitu. Makanannya sudah dipelihara kayak napa nika susu laktona napa-napa ngoten lho. Andise paling banter mung kepelke sego kayak gula Jawa ni dublak kaya. Nggih, kula wis ngalami ngoten niku. Ngene Pak Den niku tak kira yang ngalami. Nggih, jaman cilik pakai sego niku gedang pun termasuk hebat. Nggih, gedang di nganggo sendok-sendok ngoten niku. Niku. Nggih sego niku mau kayak gula Jawa ngoten langsung ngoten dudul karo wong tuane. Sadis-sadis. Mulane do ndomble-ndomble. Malah wong tuwa dhisik sing garap anake ngoten niku. Nggih, kula weruh wah ya ngeri tenan. Nggih, ngeri tenan. Pun kula aturke ngoten. Nek dados kalau dulu bisa mengenal bocah iki anake si fulan. Nah, karena prejeng-prejengane kaya si fulan. Nek saniki angel. Bapak ibune ora bagus, ora ayu ning anake iso. Oh niku wau. Mosok kuwi anake si fulan kae. Wong bapake yo ngono wae. Wah, ngoten niku. Nggih, sakniki ora. Nggih. Itu nek riyen genah. Misale bapak ibune ndomble anake ndomble. Oh, iki anake si anu kae lho, kok ngerti ya ki ndomble no. Karena makanannya dah lain. Itu kan pengaruh. Pramila Indonesia karena makannya demikian kulitnya ngeten iki. Eropa kulitnya karena makanannya lain ya beda meneh. Pramila kalau sak winang kowe lahir makane keju kulite beda. Diujungkan iki alsinatikum wa alwanikum. Bahasamu dan warna kulitmu berbeda. Kadang kalau bapake kuning-kuning anake malah ireng ngoten ya enak ngoten niku wae. Mungkin nek mlayune tenggen istilahé napa nika wong wedok ngidam nggih. Ngidam iki kan rena-rena. Jane enten sing ngandhake ngidam itu ndak ada. Tapi sing ngrasake lho enek kok. Nggih to. Anak wong ngidam niku pengen pelem roh peleme langsung nggih. Cekel langsung di brakot tok. Ngoten niku wae. Enten sing lucu meleh ngidame niku ngambu tai bakar. Tadi neng pinggir kali ngabang niku terus diserat apa kaya lho. Tadi mungkin nek mambu niku pun awake seger. Nggih seger nek buah-buahan niku enteng. Nek goleke tukoke ngoten dadi ya niku kok ngambu yo ngoten niku nek saiki sansaya angel no. Nggih. Terus ngidam mangan opo sak okae ngeten. Nene dihubungke kalih ngidam-ngidam lho. Tapi wallah alam. Antara sing ngidam sing lanang. Angger sing lanang mutah-mutahi genah bojone isi ngoten niku. Pun, mboten tanglet ke?